wabarakatuh. Welcome back di channel Pengacara Santuy Official bersama saya Advokat Bung One. Di video kali ini saya akan menjawab konsultasi dari sahabat subscriber yang bertanya bagaimana sih caranya dan apa saja syaratnya untuk melakukan proses balik nama sertifikat kepemilikan atas sebuah atau suatu bidang tanah. Simak jawabannya dalam video ini sampai dengan selesai. Sebelum dilanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih buat sahabat-sahabatku semua yang udah subscribe. Semoga sahabat subscriber semua selalu diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik sahabat-sahabat subscriber semuanya, para pemirsa YouTube yang saya hormati, bagaimana sih kalau kita ingin melakukan proses balik nama sertifikat tanah? Apa saja syaratnya? Baik, untuk melakukan proses balik nama sertifikat tanah atau SHM, sertifikat hak milik atas sebuah bidang tanah, yang harus kita lakukan tentu bisa dilakukan proses balik nama secara mandiri, yaitu dengan cara datang langsung ke kantor Badan Pertanahan Nasional setempat, atau kita menyerahkan sepenuhnya kepada notaris PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Apa saja syarat-syarat atau dokumen-dokumen yang harus kita siapkan sebagai syarat untuk melakukan proses balik nama sertifikat tanah? Syarat yang pertama tentu harus kita siapkan dokumen kependudukan seperti KTP, kemudian juga kartu keluarga serta buku nikah kalau memang sudah menikah. Nah, yang disertakan atau yang dilampirkan ini tidak hanya fotokopi identitas si pembeli atau pemilik baru atas sebuah bidang tanah tersebut, melainkan juga harus menyertakan atau melampirkan fotokopi identitas kependudukan milik penjual. Itu juga harus dilampirkan. Kemudian dokumen selanjutnya yang harus disiapkan adalah sertifikat asli. Ya, sertifikat asli yang mana di dalam sertifikat tersebut masih atas nama pemilik pertama atau masih atas nama si penjual. Nah, sertifikat tanahnya itu harus dibawa aslinya. Nah, sebelum disertakan atau diserahkan aslinya, lebih baik juga difotokopi sebagai arsip si pembeli. Kemudian juga selain sertifikat tanah asli, harus juga melampirkan atau menyampaikan akta jual beli atau AJB sebagai dasar peralihan atas adanya jual beli tanah dari si penjual kepada si pembeli. Itu harus ada AJB-nya. Kalau belum ada AJB-nya, harus dibuat terlebih dahulu AJB-nya. Kalau memang tanah tersebut perolehannya berasal dari transaksi jual beli. Bagaimana kalau tanah tersebut berasal dari hibah misalkan? Maka sertakan akta hibahnya. Kemudian juga dokumen yang harus dilampirkan juga selain itu adalah bukti setoran atau pembayaran pajak bumi dan bangunan. Ya, itu juga harus disertakan bukti pembayarannya. Biasanya yang diminta adalah bukti pembayaran tahun terakhir. Ya, itu harus dilampirkan ya. Kemudian SPPT-nya itu juga harus dilampirkan. Kemudian setelah itu semua lengkap, data, berkas, dan dokumennya lengkap, maka selanjutnya kalau kita ingin proses mandiri, kita bisa langsung datang ke BPN. Ya, kemudian kita daftarkan ke pendaftaran, nanti kita diminta untuk mengisi formulir pengajuan ataupun juga permohonan proses balik nama. Dan juga tentu ada biaya-biaya administrasi, yang mana biaya administrasi ini tiap-tiap daerah itu ada perbedaan dan juga bergantung dari berapa luasnya tanah tersebut, kemudian juga NJOP-nya berapa, kemudian juga letak objeknya itu di mana, apakah strategis atau misalkan di pedesaan atau di mana, itu juga mempengaruhi terhadap biaya proses balik nama. Kemudian
nanti kita akan menempuh tahapan-tahapannya, ya. Dari pendaftaran, kemudian nanti akan ada informasi dari pihak BPN untuk langkah-langkah selanjutnya, dan waktu prosesnya itu lumayan tidak sebentar. Harus kita sabar, kemudian juga jangan bosan untuk meminta perkembangan, update-nya, prosesnya sudah sampai mana ya ke BPN tersebut. Kemudian kalau tidak memiliki cukup waktu, sibuk dan lain sebagainya, bisa diurus secara keseluruhan, terima beres dengan cara menunjuk atau meminta jasa notaris PPAT untuk memproses balik nama sertifikat tanah tersebut. Datanglah ke kantor notaris PPAT terdekat yang kita tunjuk, yang kita percayai, dan ikuti proses-proses dan arahan dari notaris PPAT tersebut. Apa saja syarat-syaratnya, kemudian juga biayanya juga tentu itu negosiasi ya, karena ada perbedaan tiap-tiap daerah. Ya, itulah teman-teman ya, di antara syarat-syaratnya yang saya sebutkan tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti di BPN atau di PPAT ada berkas lain yang sebagai penunjang atau pendukung yang harus dilengkapi, tinggal dilengkapi saja. Sebagai gambaran besarnya seperti itu. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila menurut pemirsa YouTube semua, video ini bisa berguna buat orang banyak, kami memohon dengan sangat hormat untuk dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe yang berwarna merah di bawah ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something. Terima kasih buat kamu yang udah nyimak dan subscribe. Semoga sahabat subscriber semua selalu diberikan perlindungan, keselamatan, kesuksesan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.